Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzadana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Iwatu iman rahimakumullah. Banyaknya nikmat, banyaknya kelebihan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya kita sering kali melihat para mubalik, sering kali melihat para ustadz sering mengucapkan banyaknya nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Patutnya lah kita tahu apa arti nikmat itu sesungguhnya, sesuatu yang dikasih lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi saya bacakan di dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adana, dan jikalah engkau dimaklumkan atau sudah diberitahu Rabbukum oleh Tuhanmu, la in syakartum la azidanakum, barang siapa yang bersyukur akan kenikmatan yang dikasih olehku, maka aku akan melebihkan nikmat itu. Walain kafartum, dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, inna adabu lasyadid, sesungguhnya adabku lah sangat pedih. Kalaulah kita perhatikan dari Quran yang dibacakan tadi, bahwasanya Allah menjanjikan terhadap manusia, menjanjikan terhadap kita sebagai umat Islam, barang siapa yang mensyukuri atas nikmat yang dikasihkan olehnya, maka Allah tidak akan mengurangi nikmatnya itu, sedikit pun tidak akan dikurangi, malah akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika kita kufur terhadap nikmatnya, tidak mensyukuri terhadap nikmatnya, maka adab Allah akan banyak menimpa kepada kita. Jadi gambaran buat kita, ada kalanya kadang nikmat itu diartikan dengan uang, materi. Tapi kalaulah kita memperhatikan diri kita sendiri, kita bisa berdiri di sini, bisa memperhatikan kajian ini, bisa datang di dalam suatu majelis, bisa menuntut ilmu, itu adalah suatu kenikmatan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat, kita bisa ke sana, bisa ke sini, bisa makan dengan kenikmatan. Karena tidak sedikit orang yang kurang dikasih kenikmatan dibanding kita. Tidak sedikit orang yang dikasih kekayaan tapi kurang akan rezekinya, akan kenikmatannya. Contoh kasus seperti adanya orang kaya yang punya usaha di mana-mana. Secara materi walah dia banyak sekali hartanya, banyak sekali uangnya. Tapi secara waktu, kenikmatan waktu dia sangat berkurang. Tidak ada waktu untuk bersama, tidak ada waktu untuk keluarganya. Tapi sebaliknya, seperti seorang tukang beca, kalau secara materi dia keuangan minim, kalau secara harta dia keuangan sangat kurang, tapi ada kalanya dia banyak waktu untuk keluarganya, banyak waktu dengan silaturahminya, tapi tidak pernah diceritakan dia sampai kelaparan, masih dapat makan, masih dapat minum. Maka patutlah kita itu harus mensyukuri segala apa yang telah kita terima, apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka jika kita mensyukuri nikmat itu, maka Allah akan menambahkan nikmat yang lain. Nikmat sehat, kita masih bisa makan. Nikmat belajar, kita bisa terus menuntut ilmu, dan banyak lagi. Dan janganlah sampai kita terjerumus dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita tidak disyukuri. Ada kalanya ketika manusia dikasih lebih kenikmatan, harusnya manusia itu pantasnya bersyukur, bukan malah kufur. Kadang ada kalanya kita manusia saling membandingkan, saling iri terhadap kenikmatan-kenikmatan yang orang lain dapatkan. Padahal Allah tidak mengajarkan seperti itu. Allah mengajarkan pada kita itu untuk terus bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah. Rugilah suatu umat, rugilah seseorang yang diperbudak oleh dinar, dirham, dan pakaiannya.
bukan maksud seperti uangnya saja, tapi akan keduniaan. Ketika dia diperbudak oleh keduniaan, maka dia akan merasa kerugian. Ketika dia diperbudak oleh kekayaannya, dia akan merasa dirugikan. Maka sebaliknya, jika kita bersyukur tidak ingin dirugikan oleh masalah keduniaan, maka haruslah kita seimbang dengan akhirat. Ada kalanya orang banyak usaha, banyak katanya, tapi untuk ibadah dia susah. Tapi sebaliknya, ada orang yang kekayaannya pas-pasan, kekayaannya sedikit, cukup hanya sekedar untuk seharian saja, tapi dia nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya dia tidak punya harta apapun, kerjaan serabutan, tapi oleh Allah terus dikasih kenikmatan kepadanya, masih bisa bersilaturahmi, masih bisa menuntut ilmu, beribadah selalu tepat waktu. Maka itu diantara kenikmatan-kenikmatan Allah yang dilebihkan, kenikmatan Allah yang tidak dikurangi kepadanya, karena dia terus bersyukur akan nikmat Allah yang dia dapatkan. Nabi pun pernah berbicara, selain rugi akan kekayaan dunia, orang itu pun wa in aqto yardo, ketika dikasih ia akan ridho, wa in lam yaqto lam yardo, ketika dia tidak dikasih dia tidak akan ridho. Itulah gambaran manusia, gambaran orang-orang pada zaman ini. Sebagian besar ketika dia dikasih sesuatu maka dia akan ridho, maka sebaliknya ketika dia tidak dikasih sesuatu dia akan kuper dan tidak akan ridho. Kita mau masuk yang mana? Kita mau menjadi orang yang seperti apa? Itu dikembalikan lagi pada kita. Intinya kepada kita sendiri, kita harus banyak bersyukur, apalagi kita sebagai umat Islam, apalagi kita sebagai umat yang beragama, umat yang ingin mendapatkan ridho Allah, patutlah kita menjadi orang yang banyak-banyak bersyukur akan kenikmatan Allah yang telah dikasih kepada kita. Mungkin cukup sekian yang saya dapatkan. Mohon maaf bila ada bahasa atau penjelasan yang kurang jelas dari apa yang saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi ikhwatul iman semua, dan khususnya kepada saya sendiri. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.